Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Steve Joseph Christian Marbun dengan NIM 443240028 dari kelas 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ekosistem mangrove. Sebelumnya ada 8 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada definisi ekosistem mangrove. Yang kedua ada karakteristik dari mangrove. Yang ketiga ada zonasi. Yang keempat ada identifikasi mangrove. Yang kelima ada jenis-jenis mangrove. Yang keenam ada ancaman terhadap mangrove dan upaya pelestarian. Yang ketujuh ada fungsi mangrove, dan yang terakhir ada kesimpulan. Masuk ke ekosistem mangrove. Definisi ekosistem mangrove merupakan ekosistem di mana ekosistem yang memiliki ciri khas dan memiliki keunikan tersendiri dan hanya ditemukan di wilayah pesisir. Dan ekosistem mangrove ini biasa ditemukan di daerah yang tropis seperti benua Asia, Afrika, dan Amerika. Dan negara-negaranya seperti ada Indonesia, di Amerika, di negara-negara benua Eropa, di benua Afrika maksudnya. Selanjutnya, ekosistem ini terdiri dari hutan mangrove atau bisa disebut juga hutan bakau yang merupakan kumpulan pohon dan tumbuhan yang mampu tumbuh di wilayah pasang surut air laut. Dan mangrove ini biasanya ditemukan di muara air sungai, di laguna, atau sepanjang garis pantai yang terlindung. Lanjut ke karakteristik dari mangrove. Mangrove ini mempunyai karakteristik yang sangat istimewa, yaitu kemampuannya untuk bertahan hidup dalam kondisi atau lingkungan yang ekstrim, seperti di mana memiliki kadar air yang tinggi, air yang berubah, misalnya dari air tawar menjadi air asin, serta tanah yang mungkin kurang oksigen. Dan ciri-ciri dari mangrove selain memiliki kemampuan bertahan hidup yang kuat, dia juga memiliki sistem akar yang sangat kuat untuk menopang pohon, menopang tanah yang kuat, yang dimana juga dapat berperan besar dalam menahan gelombang atau arus dari air laut. Selain itu, mangrove juga dapat digunakan sebagai tempat berlindungnya atau habitatnya suatu biota-biota yang dimana merupakan tempat sumber daya makanan juga bisa, yang sangat beraneka ragam. Selanjutnya masuk ke zonasi atau zona-zona dari ekosistem mangrove ini. Zonasi mangrove itu merupakan pembagian wilayah hutan mangrove atau ekosistem mangrove berdasarkan jaraknya dari garis pantai dan tingkatan genangan air laut. Secara umum zonasi ini dibagi menjadi 3, yaitu ada zonasi depan atau paling luar, ada zonasi tengah, dan ada zonasi belakang atau paling dalam. Mulai dari zonasi depan, yaitu zonasi yang langsung berbatasan dengan genangan air laut, dan biasanya ini juga memiliki toleransi tingkat kadar garam yang sangat tinggi. Contoh jenis mangrove ada Rhizopora. Lanjut ada zonasi tengah, yaitu wilayah yang tergenang air pada saat pasangnya cukup tinggi atau sangat tinggi. Dan biasanya jenis mangrove yang hidup di sini yaitu seperti Bruguera dan Cherryops. Dan yang ketiga ada zonasi paling belakang, yaitu zonasi yang terletak paling jauh dari genangan air laut, dan dimana jenis tanaman yang sering ada atau jenis tanaman yang terdapat di zonasi ini ada semak-semak ataupun mangrove sekunder. Nah, pembagian zonasi ini juga penting karena untuk membantu dalam kegiatan konservasi dan penanaman kembali agar tanaman itu tidak punah dan bisa hidup dan bisa menjadi fungsi atau kebutuhan bagi manusia.
Selanjutnya ada identifikasi dari mangrove yang dimana dalam pengidentifikasian mangrove ini merupakan penting ya, karena untuk mengetahui cara bentuknya, bentuk akar, bentuk daun, bentuk tanaman, dan identifikasi ini bermanfaat untuk sebagai penelitian, untuk manfaat kegiatan konservasi dan juga pengelolaan hutan mangrove. Nah, untuk pertama ada bentuk tanaman mangrove, di mana ada pohon. Pohon merupakan bentuk utama mangrove dengan batang tegak dan tinggi. Dan contohnya ada Rhizophora mucronata dan Bulguera grimnorrhiza. Yang kedua ada semak. Nah, kalau tanaman ini berukuran lebih kecil dan bercabang banyak. Contohnya Angeceras corniculmatum. Yang ketiga ada liana, yaitu tumbuhan merambat yang menjalar di antara pohon-pohon mangrove. Dan jenis ini membantu menambah keanekaragaman struktur vegetasi. Selanjutnya ada paku. Contohnya ada Nipah fruticans atau nipah. Terakhir ada rumput-rumput yang dimana tumbuhan rendah seperti rumput laut atau tanaman air lainnya yang sering tumbuh di zona belakang yang lebih sedikit terkena pasang surut air laut. Selanjutnya ada bentuk akar. Di sini ada gambarnya satu persatu. Yang pertama ada akar pasak. Nah, di sini akar yang tumbuh tegak dari tanah dan berfungsi sebagai alat pernapasan. Contohnya pada Avicennia marina. Yang kedua ada akar lutut, di mana akar lutut ini melengkung seperti lutut yang naik ke permukaan permukaan tanah, dan dapat ditemukan pada jenis Bruguera yang bisa ada di zona tengah tadi. Selanjutnya ada akar tunjang, di mana akarnya menjulang tinggi dari batang ke tanah seperti penyangga dan sangat mencolok pada jenis Rhizophora. Selanjutnya ada akar papan, di mana akarnya merupakan akar yang melebar ke samping seperti papan. Contohnya ada Xylocarpus granatum. Selanjutnya ada akar gantung, merupakan akar yang menggantung dari batang atau cabang dan tumbuh menuju tanah, dan sering dijumpai pada tumbuhan liana. Terakhir ada akar banir. Nah, akar ini berbentuk lebar di pangkal batang untuk menambah kekuatan dan juga ditemukan pada Xylocarpus. Selanjutnya ada bentuk daun mangrove. Bentuk daun mangrove ini memiliki beberapa jenis bentuk daunnya. Yang pertama ada lanceolate, di mana bentuknya memanjang dan runcing di ujung. Contohnya seperti pada jenis Bruguera. Selanjutnya ada ellipse. Bentuknya ellipse itu menyerupai oval atau panjang, dan biasanya ini pada jenis Rhizophora. Selanjutnya ada bentuk oval. Ini bentuknya lebih bulat daripada ellipse yang tadi, namun tidak terlalu lebar, dan banyak ditemukan pada Cereops atau jenis mangrove Cereops. Selanjutnya ada bulat. Nah, daun ini berbentuk seperti lingkaran hampir penuh, dimana contohnya ini di jenis-jenis pada semak mangrove, dimana di zonasi paling belakang biasanya. Selanjutnya ada bentuk seperti hati. Nah, ini bentuk seperti ini tuh jarang ditemukan karena mungkin jarang ditemukan karena variasi dari daun mangrove yang langka. Selanjutnya ada jenis-jenis mangrove. Yang pertama di sini ada Rhizophora. Nah, di Rhizophora ini dikenal dengan akar tunjang yang mencolok dan tumbuh pada zonasi depan yang tergenang dengan air laut. Yang kedua ada Avicennia. Nah, di sini memiliki akar napas, daun agak tebal dan toleran terhadap genangan yang tinggi. Berarti dia bisa di zonasi depan juga. Selanjutnya ada Soneratia. Disering tumbuh di garis pantai
dan punya akar napas yang besar dan daun yang tebal. Selanjutnya ada Burguera, memiliki akar lutut, umumnya ditemukan di zona tengah, ya cukup sering ditemukan di daerah mangrove, mudah dicapainya mudah ditemukannya. Selanjutnya ada Cereops, di mana tumbuh di zona tengah hingga belakang dan daunnya itu berbentuk oval dan batangnya lurus. Selanjutnya ada Aegiseras, di mana bentuk pohonnya cenderung kecil seperti semak dan memiliki bentuk buah yang melengkung. Selanjutnya ada Xylocarpus, di mana dikenal dengan akar papan dan buahnya besar seperti bola. Nah, selanjutnya ada upaya-upaya atau ancaman terhadap mangrove yang dapat merusak atau membuat mangrove tidak bisa hidup. Yang pertama, ancamannya ada deforestasi, di mana ada perubahan alih fungsi lahan mangrove, di mana awal mangrove dirubah bisa jadi pemukiman, bisa jadi tempat untuk tambak udang atau tambak ikan. Selanjutnya ada pencemaran. Nah, pencemaran ini bisa disebabkan oleh industri-industri yang membuang limbah industri sembarangan seperti bahan kimia ataupun sampah-sampah plastik. Selanjutnya ada perubahan iklim, di mana perubahan iklim dapat mengganggu siklus air dan suhu lingkungan dan ini dapat merusak atau menyebabkan rusaknya habitat alami dan keanekaragaman hayati yang terdapat di sekitar mangrove. Selanjutnya ada upaya-upayanya. Yang pertama ada kegiatan penanaman mangrove kembali di daerah yang rusak. Jadi bisa kita tanam kembali di daerah yang mungkin sekiranya bisa hidup kembali. Mungkin bisa dilihat dulu seperti kondisinya, masih bisa dihidup atau tidak. Selanjutnya ada pengelolaan hutan yang secara berkelanjutan, di mana di sini itu dengan mengelola mangrove, di mana kita bisa mengambil hasil dari mangrove itu tetapi tidak merusak dan masih bisa hidup atau mangrove ini tidak mati. Selanjutnya ada peningkatan kesadaran dan pendidikan bagi masyarakat sekitar ataupun seluruh masyarakat, di mana mangrove ini juga merupakan ekosistem yang paling penting bagi masyarakat pesisir, di mana mereka dapat menopang atau membuat gelombang atau arus laut sehingga tidak terlalu deras ke daerah pemukiman atau daerah pesisir atau pemukim rumah warga. Nah, selanjutnya ada fungsi-fungsi dari mangrove. Di mana ada yang pertama ada fungsi biologis, di mana mangrove ini memiliki fungsi sebagai tempat memijah dan berkembang biaknya bagi biota-biota di laut, misalnya ikan gitu yang memijah atau berkembang biak di sekitar mangrove. Selain itu, fungsi biologis dari mangrove ini juga sebagai tempat alami bagi jenis biota yang ada di sekitar mangrove, dan juga tempat berlindungnya biota-biota dan sarang bagi biota air dari satwa burung seperti predator seperti burung. Selanjutnya ada fungsi fisik dari mangrove, yaitu dapat mengendalikan intrusi air laut, dapat juga menjaga garis pantai dari abrasi pantai. Selanjutnya melindungi daerah belakang mangrove dari gelombang dan angin kencang. Terakhir ada fungsi ekonomis, di mana mangrove juga dapat digunakan sebagai penghasil kayu sebagai bahan bakar dan bangunan seperti mebel. Selanjutnya sebagai tempat rekreasi dan edukasi. Dan terakhir ada memberikan hasil buah yang bisa digunakan sebagai obat-obatan untuk
penelitian juga bisa. Yang terakhir ada kesimpulannya. Jadi ekosistem mangrove ini merupakan salah satu ekosistem yang paling penting bagi lingkungan dan bagi kehidupan manusia, di mana dia dapat mampu hidup di lingkungan yang ekstrim dan berperan dalam menjaga garis pantai dari abrasi dan menyediakan habitat atau tempat bagi makhluk-makhluk hidup di sekitarnya, serta menyimpan karbon dalam jumlah besar dan membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Dan zonasi-zonasi dan keanekaragam jenisnya menunjukkan bagaimana alam telah mengatur sistemnya sendiri untuk tetap seimbang. Maka dari itu, kita sebagai manusia, kita wajib menjaga kelestarian mangrove. Bukan hanya kita mengandalkan pemerintah saja, tetapi juga seluruh masyarakat. Kita harus mempunyai peran penting dalam menjaga ekosistem mangrove tersebut demi masa depan lingkungan kita. Mungkin cukup sekian pembahasan atau materi yang bisa saya sampaikan mengenai ekosistem mangrove. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.